Halo guys, sebelum mulai video ini, Jangan lupa like dan komen dan subscribe. halo guys, ketemu lagi di Novel Frelik Channel. Hari ini kita mau ke rumahnya Memi dan kita sekarang udah sampai di rumahnya Memi di daerah Mondor. Memi itu yang pernah ada di video gue sebelumnya yang di Idul Fitri. Nah, ini dia, kita udah sampai rumahnya guys. Wow, pemandangannya bagus banget, dekat laut, di bukit gitu. Nah, kita masuk ya guys ke rumahnya dia. Nih rumahnya ini bagus banget guys. Wow. Keren loh. Rumahnya keren banget, sumpah. Ih, bagus banget rumahnya. Hello, how are you? Halo. Nggak apa-apa, bedain aja dia. Wow, keren banget. Ini Pak. Enak loh rumahnya loh, Memi. Rumahnya enak banget. Keren banget rumahnya. Tuh, keren banget. Hutan mah. Hutan tapi keren banget. Guys, kita lagi jalan-jalan di belakang rumahnya Memi guys. Wow, sampai ke situ Memi. Nggak apa-apa gitu. Oh, Tempat kita juga. mana yang tanaman-tanaman itu? Cuman ini doang. Oh, ini nanam apa aja? Ada salad tuh. Oh, salad. Iya, cabenya tuh. Aduh, kurang. Nasi kecil-kecil ya. Ini apa Memi? Mint ya? Iya, mini tuh. Daun mint ya? Ini cabenya udah mulai tumbuh lagi. Ini cabai kecil apa cabai Gede. yang merah? Yang Cabai merah merah. gede. Oh. Kan susah tumbuhnya Pak. Banyak hama. Bagus banget guys rumahnya. Enak banget. Pohon-pohonnya. Oh, kalau angin. Gua kalau malam kalau lagi pas musim dingin banget ya Memi. Iya, dingin. Mau lihat ke sini? Oh, sana. Apa? Hutan kenapa? Coba lihat hutan belantara tuh. Wah, ada kaktusnya. Coba-coba situ nanam. Nggak tumbuh-tumbuh deh. Tapi bersih Mimi. Maksudnya emang dibersihin? Iya, emang saya bersihin kan nggak ada kerjaan. Oh. Bersihin aja sama saya mah. Oke guys, ketemu lagi di Novel Frelik Channel. Kali ini kita collab guys sama Memi yang pernah ada di video gue yang ada di Idul Fitri. Iya betul. Nah, jadi ini Memi, jadi kita ada
diundang Memi ke rumahnya di daerah Mondor. Jadi Iya. kurang lebih Mondor itu kalau dari Numea sekitar setengah jam guys. Betul. Setengah jam. Tapi rumahnya tuh tadi kita udah lihat bagus banget. Pemandangannya juga oke banget. Cuman emang agak jauh ya dari kota Numeanya gitu. Jadi Memi gimana Memi? Pertama kali datang ke sini tuh gimana sih perasaannya Memi? Oh my god. Ya, pertama kali sih emang agak shock ya. Ya. Shock. Iya, pasti biasa dari tuh. Hong Kong ya. Ya, biasa dari Hong Kong. Jadi guys, Memi ini sebelum di New Caledonia tuh dia pernah tinggal di Hong Kong lama. Ya, Sama betul. di Taiwan juga pernah ya Memi Ya, ya. yang pernah kalau Yap. kayak gitu. Pas nyampe sini tuh shock gitu ya Pak ya. Karena kan kanan kiri nggak ada apa-apa ya kan. Cuman ya apa namanya? Cuman ya kita harus terima. Saya harus terima, saya harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, biarpun bagaimanapun karena saya ikut suami gitu kan. Ya, kayak gitu sih. Ya makanya dinikmatin aja lah. Dinikmati aja ya. Saya juga pertama kali ke sini tuh ya dibanding Jakarta aja emang agak jauh sih ya. Oh, jauh Maksudnya sekali. jauh banget gitu. Jauh Maksudnya di sekali. sini nggak ada mall, nggak ada apa segala macam. Cuma karena istri juga ditugasin di sini gitu kan. Terus saya juga di sini nggak ada kerjaan, jadi ya hanya di rumah aja gitu kan. Jadi ya udahlah. Ya nikmatin aja. Nikmati aja dan Posisinya syukuri. jatuhnya Benar. nikmatin Benar, aja. Pak. Benar. Nggak ada ini segala macam gitu ya udahlah. Maksudnya ya kalau di sini sih guys, kalau misalnya emang tempatnya, kalau negaranya emang kalau untuk alamnya emang bagus, pantainya dan Betul. segala macamnya Eksotik banget. gitu, eksotik banget. Cuman Indah. kalau untuk yang fasilitas dan segala macam misal kayak Masih tempat, kurang. ya tempat perbelanjaan, pusat perbelanjaan segala macam memang masih agak kurang gitu. Ya, betul. Di situ. Terus kendalanya juga kalau di sini tuh bahasanya Perancis guys. Iya, nggak- jadi kita harus bisa bahasa Perancis ya Pak. Nah, sementara Mimi Kemana-mana juga harus bisa belum- bahasa belum Perancis. bisa ya, Mimi? Belum bisa. Bisanya cuma Sama. bonjour, bonsoir, Bonsoir. itu doang sih. Merci, itu doang. Kobiang. Iya. Cuman itu doang yang bisanya. Dan sementara di sini juga jarang orang yang bisa bahasa Inggris. Nah, itu yang jadi kendala juga. Benar guys. Jadi kalau orang sini tuh rata-rata mereka yang benar-benar cuman bisanya ya Bisa bahasa Perancis. Perancis aja kayak gitu. Tapi- Jadi gimana Mimi, betah nggak di sini? Mungkin kalau misalnya lama-lama tinggal di sini tuh bakal betah ya, Pak. Tapi untuk saat ini belum begitu betah. Oke. Belum begitu betah guys. Jadi Mimi ada rencana buat move juga maksudnya ke negara lain mungkin. Kemungkinan Dalam- besar, ya, kemungkinan besar ada mau move juga. Kemungkinan besar balik ke Prancis, Ya, kemungkinan mudah-mudahan ke besar. Prancis lah lebih enak. Jadi nanti kan kalau kita ke Prancis dapetnya Mimi aja. Nah, bener. Ya guys, mudah-mudahan. jadi nanti Amin. kalau misalnya Mimi di Prancis nanti kita main ke tempatnya Mimi aja. Kayaknya sih seperti itu, Pak. Lihat dari situasi saat ini kemungkinan besar. Kemungkinan besar ya. Terus Mimi di sini udah ada yang kenal juga nggak orang-orang Indonesia? Panopal sama Bu Indri. Mau Bindri? Iya, Yang sama lain-lainnya? Indra juga Oh, sama sih. Indra ya, sama Indra. orang-orang KJRI Nah, ya. orang-orang KJRI, ha. Kenal lah gitu Selain ya. dari orang-orang KJRI nggak kenal. Ya. Jadi guys, Memi ini pertama kali, jadi ceritanya pada saat itu kan lagi sholat Idul Fitri di Iya, betul. KJRI Numea. Tuh. Nah jadi pada saat itu kita abis jadi sholat Idul Fitri kan kita silaturahmi tuh salam-salaman dan segala macam. Betul. Tiba-tiba Memi tuh negor gitu kan, Bang Noval ya. Nah kan gue Iya. bingung ya, karena kan belum pernah ngelihat nih sini. Iya, baru pertama kali. Nah ternyata Memi ini ngelihat dari YouTube juga. Nah akhirnya kita akrab tuh ngobrol-ngobrol. Oh iya gini segala macam. Nah Memi ini guys, untuk informasi Memi ini dari Sumbawa ya. Memi Iya, ya? Sumba Besar. Nusa Cuma Tenggara Memi Barat. juga udah lama banget nggak pulang Iya, ya. udah lama nggak tinggal di Sumbawa, udah lama nggak pulang. Heeh. Jadi ya dari Hong Kong langsung sini. Iya, pada langsung ke situ sini. ya. Heeh. Tapi waktu itu sebelum ke sini diam dulu di Jakarta 1 bulan lebih ya. Oh 1 bulan ya, Satu sebelum bulan lebih. ke sini. Sebelum ke sini, heeh. Tapi udah pandemi belum sih? Udah kan? Udah pandemi itu kan bulan 1. Oh. Terakhir kerja di Hong Kong tanggal 21 bulan 1, habis itu ambil penerbangan ke Jakarta. Ke Jakarta, Jepang. Baru Nomea. ke sini ya. Terus udah itu karantina juga. Iya, karantina lebih 21 hari ya. Enggak deh. Berapa 2 minggu ya, Pak? 2 minggu. 2 oh. minggu. 2 minggu. Tambah 2 hari. 2 minggu. Karena pada saat itu flight saya itu yang dari Jepang ke Naumea itu semua bukan semua sih, tapi ada sebagian yang kena virus itu gitu. Jadi kita diperpanjang lagi 2 hari untuk di karantina gitu. Aduh. Iya benar. Ngebayangin gak sih Pak, satu flight sama saya banyak yang kena. Kalau yang kena ya Pak. Oh my god. Makanya itu kan terakhir Pak. Ah,
Itu terakhir penerbangan itu penerbangan terakhir yang masuk ke ini ke Nome ya ke apa ke Selandia Baru. Penerbangan terakhir itu udah nggak ada penerbangan lagi itu terakhir banget itu. Terakhir banget, Sampai ya. sekarang kan belum buka penerbangannya. Itu karena penerbangan itu karena banyak yang kasus yang dari pesawat itu, bayangin nggak Pak? Ya gara-gara itu karena Numea lockdown. Iya, gara-gara itu Numea lockdown, gara-gara penerbangan saya itu terakhir kan penerbangan Berarti itu. penuh ya pas dari Jepangnya penuh. Penuh banget emang, iya. Bayangin nggak Pak? Kalau misalnya saya di pesawat, bayangin berapa jam sih? 9 apa berapa? 9 jam ya Pak. Dari Jepang ke Jepang ke Naumea. Itu orang tuh emang batuk gitu. Kiri kanan depan belakang saya tuh Udah batuk. gitu rame banget kan. Wah, itu rame banget dan saya itu nggak berani ngeluarin yang namanya masker, yang namanya Dibuka kacamata, gitu ya. topi. Itu saya tuh kayak apa namanya? Kayak robot nih di pesawat. Makan cepet-cepet. Habis itu cepet ditutup lagi. Semprot kiri kanan depan belakang. Benar, Pak. Parno ya. Parno, karena di samping saya tuh orang pada batuk semua tuh. Ada batuk, namanya batuk ya. Kita kan takut Pak, batuk kiri kanan, apalagi orang sini yang datang dari Perancis, orang yang udah lanjut usia semua, yang satu pesawat sama saya itu. Maka dari itu, waduh, di atas pesawat saya nggak berani yang namanya buka masker, makan aja gini. Saya nggak berani habisin makanan. Panas banget Pak, bener, sumpah. Kalau pas saya kesini sih belum terlalu yang gimana-gimana, tapi memang udah pandemi juga. Cuman ya penuh sih pada saat itu kan. Kesini kan pakai Air Kalang ya. Kita kan pakai Air Kalang dari Jakarta saya pakai Japan Airlines. Bener. Terus dari Jepangnya ke sini tuh pakai Air Kalang. Iya, itu bener. penuh. Iya. Tapi pas yang Japan Airlines itu enggak Iya, sama. terlalu penuh kan, masih benar. agak kosong lah, jadi nggak Banyak yang terlalu kosong penuh. malah. Ya nggak terlalu penuh. Nah pas kesini tuh penuh, benar-benar penuh banget. Tapi alhamdulillah pas di penerbangan kita di Kolotar itu nggak ada yang COVID sih. Di penerbangan Nggak ada saya yang tuh COVID. banyak yang kena tuh. Untungnya memang pas pada saat PCR udah aman ya. Aman, alhamdulillah aman, dan saya memang benar-benar menjaga gitu Pak. Apalagi di pesawat kan kita nggak boleh lalai ya. Orang-orang kan pada buka masker juga kan di atas pesawat. Kalau saya nggak berani saat itu. Malah saya tuh ngebungkus kayak astronot saya mah di atas pesawat tuh. Semua pakai kacamata. Bukan kacamata ini. Bukan kacamata tapi Yang kacamata facial itu ya? yang facial itu. Facial. Itu nggak lepas tuh. Selama 9 jam di atas pesawat. Nggak lepas masker, saya ganti terus tuh masker. Saya dengar orang batuk, ganti lagi masker. Tuh bayangin tuh ya. Jadi memang itu kesini sama suami ya, bareng suami ya? Enggak. Apa sendiri kesini? Sendiri. Kan dari suami udah di sini dulu. Sudah di sini dulu. Oh, oke. Suami udah di sini dulu. Saya datangnya nyusul. sendiri. Nyusul. Jadi guys, buat informasi, Memi ini suaminya tuh warga negara Prancis, tapi tinggal di New Caledonia. Cuma keluarganya sih katanya di Prancis. Prancis semua ya, bapak ibu semua. Bapak ibunya di Prancis, jadi lebih baik di Prancis sih. Terus Memi bisa diceritain nggak sehari-hari kira apa sih kegiatannya? Maksudnya kalau di rumah kan otomatis kan suami kerja dong. Iya betul. Kerja. Maksudnya dari jam berapa ke jam berapa? Pulangnya jam Nah berapa? kalau suami pergi kerjanya itu jam 5:30, Setengah 6 6 pagi. Iya, Pagi pulangnya banget ya? jam. Iya bener. Jam Pulangnya? 5:30 pagi, terus balik ke rumah 3:30. Yang rumah segede gini gitu kan, terus Memi ngapain aja? Tuh, itu tuh. Ya berkebun, Pak. Kerjaan saya tuh nanam cabe, tuh di taman tuh. Di apa namanya tuh? Di Di pekarangan. halamannya guys, jadi rumahnya Memi ini gede banget. Rumahnya itu kecil di atas bukit. Nanti ada di videonya ya, kita lihat di videonya. Jadi di pekarangannya tuh banyak. Jadi Memi tuh ya bercocok tanam gitu lah Memi ya. Betul. Maksudnya bumbu-bumbu apa segala macam gitu ya. Bener. Jadi kalau misalnya nungguin suami pulang ya udah, ya cari kesibukan Cari aja. kesibukan sendiri. Cari kesibukan sendiri. Terus Memi juga punya YouTube channel, jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Memi Robert guys. Jadi buat subscribernya Novel Prairie Channel, Memi Robert nanti gua akan tampilin di channel gua Memi Robert supaya di subscribe ya guys ya. Supaya semangat. Memi ini soalnya pertama kali YouTube ya, Memi. Iya bener. Pas di sini. Tapi maksudnya masih malas-malasan ya. Iya masih balas-balasan. Harus mau makanya kita datang ke sini juga kita mau ngobrol-ngobrol karena kan waktu yang di Idul Fitri itu karena rame orang jadi kita juga ngobrolnya cuma sebentar, nggak terlalu lama ngobrolnya gitu. Tuh. Jadi seru ya Mimi ya, maksudnya ada orang Indonesia lah setidaknya. Yo seneng banget malah. Seneng banget, apalagi pas pertama kali ketemu Bang Nopal ya, yang sebelumnya saya udah lihat Di Bang YouTube. Nopal dari YouTube, Ya, ya kan. Jadi nggak asing buat saya, Nah. nggak asing. Ih, Jadi kayak kenal aja iya gitu. kayak kenal aja gitu. Wah pasti ketemu Bang Nopal nih di sana nih. Pas saya salaman, saya nggak malu-malu, nggak apa namanya, Bang Nopal ya. Iya saya kan
subscribe-nya Bang Novel. Dengan PD-nya ya Allah. Dengan PD-nya gitu loh guys. Tapi seneng sih, maksudnya kita kan di sini juga, karena di sini kan orang Indonesia itu nggak terlalu banyak, ada ya kayak teman ada Memi gitu kan, seru aja gitu. Makanya sebenarnya jauh tempatnya Memi, cuman kita benar-benar excited banget gitu buat kesini. Udah dari lama ya Memi ya, udah dari pertama waktu itu. Memi kok rumahnya bagus banget sih gitu, pengen ke rumah kan, udah ngobrol kayak gitu. Akhirnya sampai nih sekarang aja kita ngobrol-ngobrol sama Memi gitu. Iya guys. Seru ya. Seru sih di sini. Cuman serunya itu ya nggak ada. Jadi Memi ini anak mall guys, anak mall. Nah tiba-tiba tinggal di New anak Caledonia. nongki gitu guys. Di sini nggak ada tempat nongki. Nongkinya di pinggir pantai. Udah gitu mahal ya? Ya udah gitu mahal, oh my god. Mahal banget, di sini tuh mahal banget. Gimana Memi untuk mensiasatinya Biaya gimana? hidupnya itu mahal banget. Untuk mensiasatinya gimana biasanya? Masak kan Mimi masak ya di rumah? Masak, alhamdulillah saya Coba masak. masak ya? Kalau masak tetap ya guys. Kalau masak tetap ya Pak. Kalau masak makan mah tetap. Cuman yang saya maksudnya yang tidak yang tidak kita butuhin, yang kita nggak usah ini gitu kan, nggak usah beli gitu kan. Seperti baju lah istilahnya. Kalau dulu setiap pulang kerja Beli baju pasti ya? beli baju tuh ya. Iyalah di Hong Kong. Habis pulang kerja jam setengah apa jam 5 sore atau jam 4 sore atau jam 6 sore pulang kerja gitu, pastilah mampir setiap hari beli baju. Perempuan kan gitu Pak. Makanya kalau saya kirim baju ke Indonesia kemarin ke rumah saya tuh ada 3 kali. Iya, Karena baju koper-koper semua. gitu ya, pakai koper ya. Pakai koper semua tuh. Tapi di sini baju nggak pernah beli. Ya gitulah guys. nggak ada Emang mall. di sini negaranya kecil, terus ya emang alamnya bagus ya. Wah, Maksudnya alamnya pemandangannya bagus, keren. Di rumahnya Memi juga kalau kita nongkrong di depan rumahnya Memi tuh view-nya langsung laut guys. Iya, View-nya langsung laut dan itu bagus banget. Emang. Eksotik banget. Mungkin ya kalau kita tadi sempat ngobrol, kalau untuk kita yang usia produktif kayak usia 30-40-an kayak gini sih kita Belum. masih pengennya yang produktif kerja. Betul. Ya kan kita maksudnya Mimi juga kan waktu pada saat di Hong Kong juga kan kerja Iya, rutinitasnya benar. dari Senin sampai Kerja. Jumat kerja Senin sampai Jumat. Betul. Saya pun di Jakarta pun gitu tiba-tiba kita di sini ya udah kita jobless kan. Maksudnya kita nggak ada kerjaan kita. Sebenarnya kalau untuk kayak di hari tua misalnya kayak kita udah usia 55 Pensiun. atau 50 ke atas lah, mungkin kalau di New Caledonia Bagus. Pas. banget buat tenang, Buat tenang, ya. buat kayak gitu-gitulah. Udah nggak mau hingar-bingar dunia, hiruk pikuk dunia itu ya udah di sini netap untuk Yap. nikmatin masa tua gitu Yap. Pak. Itu cocok banget di Yap, sini. benar. Cocok. Terus duit juga. Harus banyak duit mah di masa Udah gitu tua. agak susah juga di sini proses untuk cari kerja juga ya. Iya. Jadi guys di sini tuh ya maksudnya peraturannya kan karena negara Beda. Prancis gitu kan, jadi ada aturan-aturannya lah gitu. Ada untuk yang misalnya ada tenaga kerja atau mau yang kerja dan segala macam ada aturannya dari pihak sini gitu. Jadi Betul. nggak segampang itu untuk mencari kerja juga kayak gitu. Dan kalau kebetulan kemarin saya tanya apa persyaratannya, saya lengkap semua dari S1 ya, oke. Apa namanya bisa apa lagi? Ada pengalaman kerja, pengalaman kerja paling enggak 2 tahun. Alhamdulillah saya punya pengalaman kerja. Terus yang enggak ada itu cuman SIM sama bisa berbahasa Perancis. Kan harus ada SIM itu, Pak. Ya bahasa Prancis emang agak Sama bahasa Perancis sama ada SIM drive. SIM sini ya, SIM sini. nggak bisa SIM internasional nggak juga. bisa. Kan. Harus ada SIM sini, SIM B namanya SIM ya. B. Jadi harus ada itu persyaratannya. Kalau yang lain-lain sih oke. Oke, udah bisa. Cuman bahasa Perancis nggak bisa sama itu, sama SIM-nya belum keluar. Kalau SIM-nya lagi mau apa namanya? Mau mengajukan gitu, Pak. Cuman bahasa Perancisnya ini susah. Harus bisa nulis juga. Iya benar. Nulisnya sama ngomongnya. Writing sama itu, sama apa namanya? Sama reading. Yap. Itu aduh, gimana Ya ya? nikmatin aja. Nikmati aja. Ya jadi ya maksudnya ya udahlah ya di Ya udah rumah. lah ya. Ya udah deh di rumah aja tanam cabe gitu Biar kan. babang aja yang cari duit. Biar babang aja yang cari Tapi saya pengen loh Pak, kan saya orangnya jiwanya kerja. Ya. Saya pegal loh Pak kalau nggak kerja. Kan ada kebun. bener. Untung ada kebun loh. Gimana kalau misalnya nggak ada kebun Pak? Waduh, bisa stres saya tiap hari itu nggak kerja. Kemarin si Mei udah cerita, Pak, saya sini sepi Pak, gak ada mau kemana-mana gitu cerita. Kan kita udah WhatsApp-WhatsAppan dan segala macam. Jadi udah kayak udah lama kenal ya Mimi. Iya. Soalnya kita udah baru pertama, maksudnya kita udah nggak kenal sebelumnya, tapi kayak karena kita di negara orang, udah gitu kan kita sama-sama orang Indonesia segala macam, jadi kayak udah kayak saudara aja gitu ya. Betul. Kayak saudara aja ya. Pokoknya keep contact.
Mimi juga sehat-sehat di sini. Amin. Ya kalau misalnya ada apa-apa kita kan ya nggak jauh lah ya ke Iya. Numea kan cuma setengah jam. Ya keep kontak Betul. terus misalnya kayak kita mau kemana, mau apa segala macam. Kalau misalnya ada apa segala macam kan kita bisa telepon-teleponan, kita bisa sharing segala macam. Betul, gitu Pak. aja. Ya siapa tahu kan nanti Mimi ke Prancis dan segala macam ya bisa Iya. nanti kita ke sana. Iya, betul Pak. Ya saya sih ngedoain Mimi bisa ke Prancis aja. Iya. Jadi Iya, lebih Pak, seru. benar. Kan lebih seru ke negara-negara lain ya. Tapi ya nggak tahu sih Ya kemungkinan. siapa tahu kan besar. nanti istri saya juga pas begitu balik dari sini di Indonesia dulu terus siapa tahu bisa di Kena posting di- di Prancis kan? Iya benar Pak. Posting di Prancis kan lebih enak. Nah kali aja kan. Terus Mimi kali tinggal aja di kan Prancis situ. juga, terus kita ketemu lagi. Ketemu lagi. Astagfirullahaladzim. Amin amin amin. Benar Pak. Ya ampun bener itu harapan besar itu. Apalagi sekarang kalau misalnya kita pikir-pikir mau tinggal di sini juga. Oh my god, masih tanda tanya ya, masih ini apa enggak kan karena situasi dan kondisinya Benar. kurang ini. Benar. Ya yang penting kita nikmatin aja lah, kita syukurin aja lah ya. Maksudnya kan kalau di sini guys positifnya itu adalah di sini benar-benar udah free covid. Jadi orang Betul. nggak pakai masker. Beda dengan yang di Indonesia ya. Kalau ada subscriber di Indonesia kan Tanya. covid itu kan udah banyak banget. Nah kalau di sini kan udah nggak terlalu banyak lah covidnya, nggak ada makan nggak ada sama sekali. Jadi orang bebas sudah bisa kemana-mana nggak pakai masker segala macam. Kita juga udah bisa berkunjung kayak gini dan segala macam gitu. Udah bebas karena benar-benar ketat. Iya betul, Nah, ketat banget di sini mah. Di sini tuh ketat banget untuk masuk ke New Caledonia aja ketat banget. Makanya teman-teman juga banyak yang nanya tuh. Dari subscriber juga banyak yang nanya, komen tuh di YouTube. Jadi kalau buat kesini tuh karena masih Covid, jadi masih di lockdown. Jadi benar-benar nggak bisa. Jadi orang-orang yang kesini itu hanya orang-orang yang repatriasi. Istilahnya itu orang-orang yang penduduk sini yang Iya, yang ke lockdown berada di luar. ya di luar negeri. Nah mereka mau balik lagi ke sini itu ya program repatriasi atau kalau misalnya kayak ada keluarganya di sini, nah itu bisa. Tapi kalau untuk yang cuman untuk pariwisata gitu masih belum bisa sih, masih belum bisa sih. Itu ada tambahan lagi Pak. Hmm. Waktu saya mau mengajukan visa ke sini itu harus ada apa namanya kita daftarkan diri dulu di government. Kalau misalnya itu udah rilis, udah keluar gitu, itu baru kita bisa masuk ke Numea. Artinya apa namanya misalnya saya nih Memi dengan nomor sekian udah bisa masuk Numea pada tanggal sekian gitu. Wah ketat banget ya Pak di sini. Ketat banget ya. Nggak kayak di kita nih Ya, bisa benar. apa namanya Gampang. penerbangan Gampang masuk di sini nggak ada guys, tutup close nggak Jadi boleh Memi bisa masuk. diceritain nggak? Memi kapan sih terakhir pertama kali ke luar negeri itu kemana? Kemana dulu? Ke Hong Kong langsung? Ke Hong Kong. Lu tahun berapa? Ke Hong Kong tahun 2000 berapa ya? 2013 ya. 2013 ya? 2013. Oh langsung ke Hong Kong, habis itu ke beberapa negara juga gitu ya? Beberapa negara juga. Jadi di Hong Kong itu udah berapa lama Mimi? Udah berapa tahun? Di Hong Kong dari tahun 2013. Oke. 2013. Berarti udah hampir sekarang 2021 ya? 2021 2021 ya kesininya? 2021 ya bulan 1. 2021 kan? 2021 bulan 3. Ya bulan 3. Saya berhenti dulu di Jakarta. Berhenti dulu di Jakarta 1 bulan. 1 bulan. Jadi Mimi ini benar-benar pekerja lah ya. Iya, benar pekerja lah. Tiba-tiba di sini harus yang nyantai di rumah. Tiba-tiba santai aja di rumah, waduh Jadi kayak rasanya berasa sakit gitu. rasa sakit nih badan, pengen kerja lagi gitu. Kalau di Hong Kong kan kerja terus, kerja gitu. Jam 10 pagi udah berangkat kerja, ntar jam 5, jam setengah 7, jam 6 itu pun baru selesai kerja. Jadi guys, Mimi ini tadi cerita-cerita. Jadi kalau hari Minggu atau Sabtu dia sama suaminya tuh ke Numea. Nah kaget gitu, maksudnya di Numea tuh ya hari Minggu toko-toko tuh pada tutup. Bahkan restoran-restoran atau kafe-kafe itu pada tutup karena di sini tuh emang hari Minggu itu nggak, orang tuh benar-benar me time di rumah gitu sama keluarga, sama family-nya. Jadi kayak masak-masak di rumah segala macam. Jadi kalau untuk toko, untuk kayak kafe dan segala macam tuh nggak banyak yang buka gitu. Kalau Sabtu pun setengah hari gitu guys. Jadi orang-orang tuh di sini lebih family time-nya lebih banyak ya. Betul. Hari Minggu Sabtu yang buka cuma 1-2 ya tokonya. Terus kalau misalnya Minggu juga sekarang udah pada sepi tuh jalanan pastinya. Karena mereka pada ngumpul di rumahnya masing-masing gitu. Sama keluarga, sama teman itu bagusnya di sini Pak. Bagusnya di sini tuh apa namanya rasa sosialisasinya mereka, rasa familinya mereka itu sangat erat banget. Karena mereka tuh saling mengunjungi satu sama lain gitu. Misalnya kalau hari Sabtu nih nanti berkunjung ke rumah temannya gitu kan. Apa namanya hari Minggu berkunjung lagi ke rumah temannya. Jadi mereka tuh family time banget. Jadi lebih kayak kumpul-kumpul kayak gini ya, kayak sekarang kita kayak sekarang kita makan-makan gitu. Itu sih
bagi saya yang saya lihat di sini tuh lebih ini, lebih solid gitu satu sama lain gitu. Benar. Cuman ya itu dia tadi, kalau misalnya di negara lain, misalnya kalau di Hong Kong gitu kan, justru hari Sabtu sama Minggu itu business hours. Ya. Itu nggak boleh tutup, itu apa-apa buka semua. Pasti, ya sama kayak di Jakarta kan Sama juga kayak Jakarta. gitu kan. Jakarta juga bahkan kalau misalnya kayak libur-libur kayak tahun baru atau misalnya kayak lebaran segala macam, bahkan mall-mall itu ada midnight sale sampai jam 12 malam mereka masih buka gitu Iya. kan. Mall-mallnya sampai jam 12 malam masih buka gitu ya. Mungkin sama kayak di Hong Kong kali. Midnight Hong sale Kong. mungkin sampai jam 1 sampai jam berapa malam kali. Iya, itu kalau misalnya Mungkin tapi ada nggak mall semua. juga kali yang 24 jam di Hong Kong. Nggak ada sih Pak Nggak kalau ada ya? mall. Kalau mall kalau sinema itu sampai jam 1, jam 2. Jam 1. Tapi kalau bar apa segala macam itu Ya, sampai ada jam 20, 6. iya, sampai jam 6 Sampai pagi, jam ya. 6. Cuman kalau mall itu sampai jam 11 Sampai udah jam tutup 11, semua. 11. Tapi nggak tahu kalau Covid sih sekarang. Ya. Itu katanya udah mulai ini sih. Sama di Jakarta juga. Semenjak Covid itu kalau nggak salah mall itu tutupnya jam 8. 9. Biasanya kan jam 10. Iya, betul. Kayaknya jam 8 jam 9 lah. Biasanya jam 10 sih rata-rata. Kalau saya lihat di Hong Kong juga selama Covid itu orang itu boleh makan satu meja itu 1-2 orang sampai jam 6. Jam 6 itu nggak boleh stay di restoran gitu Pak. Harus bawa makanannya itu, harus bawa pergi gitu. Sama dengan McDonald juga. Kalau di Hong Kong saya lihat kemarin itu. Tapi sekarang katanya udah nggak ada kasus. Saya baca di berita, saya lihat di IG-nya juga udah nggak ada kasus karena semuanya udah pada vaksin. Itu sih sekarang kalau di Hong Kong. Terus bisa diceritain nggak sih Memi, kira-kira udah berapa lama di sini? 8 bulan ya? Belum lama. 7 bulan ya? Iya belum. 3, 4, 5, 6. 6 Sekarang bulan? kan 6. Iya 6 bulan. 4. 4 bulan ya? Itu kan Oh ya 4 bulan 3, ya? 4, 5, 6. 4 bulan. Kira-kira selama 4 bulan di sini bisa diceritain nggak sih misalnya kayak kesusahannya apa, kesulitannya apa, terus kesenangannya apa gitu? Oh iya. Apa kira-kira? Itu dia tadi sih. Kesulitannya dulu deh apa? Kesulitannya ya. Ah. Kesulitannya itu dia tadi, saya tuh karena kebiasaan ya, karena kebiasaan kerja gitu kan, terus jadi nggak kerja, wah bingung juga mau ngerjain apa gitu kan. Saya kan nggak terlalu suka ini Pak, nggak terlalu suka sosmed. Ya. Tapi suka-suka sih, tapi Ya, saya nggak begitu nggak suka terlalu hektik gitu, banget nggak gitu terlalu ya. aktif banget gitu. Itu sih saya pengennya itu keluar dari zona yang apa namanya, yang seperti itu. Saya lebih suka kerja gitu sih Pak, karena di sini kan nggak begitu banyak kerjaan. Ya. Jadi Habis itu apa lagi kesulitannya? banyak. Kalau misalnya sini kan makanan jarang ya. Ya. Kalau saya kan sukanya kaki lima ya kan. Ya, benar. Mau bakso Benar. Street food ya, apalagi di Hong Kong ya. Street Iya foodnya benar. gila-gilaan kan. Jangan tanya Di sini mah nggak ada itu juga mah. ya Nggak makanannya. ada. Terus apa lagi? Terus apa lagi ya? Banyak. Mall. Mau nge-mall juga ya kan. Biasanya nge-mall ya. Waduh, terus tiba-tiba satu nggak lagi, guys, nge-mall di gitu. sini tuh ada bioskop satu, tapi bioskopnya tuh pakai bahasa, udah di translate ke bahasa Perancis. Jadi di sini tuh bahasa di bioskopnya pun bahasa Perancis. Jadi kalau Iya. buat kita yang nggak ngerti bahasa Perancis ya kita kesulitan buat nonton ya gitu kan. Bengong. Jadi Ya kita udah bingung beli gitu. beli nef aja Iya. ya. Mau nggak mau harus pasang nef. Iya, Ya. makanya. Heeh. Terus kalau untuk kesenangannya apa? Yang maksudnya yang seneng lah di sini gitu apa? Itu sih yang Apa senang hal yang sih. paling disenangi? Yang paling saya senang sih itu Alamnya. alamnya. Karena kita biasanya bergulat dengan polusi ya Pak. Jadi kalau di sini tuh nggak ada polusi guys. Iya benar. Di sini tuh karena kendaraan Bersih. juga bersih, polusinya nggak ada, bersih. Terus orang-orangnya juga, maksudnya sampah dan segala macam juga orangnya tertib lah ya. Iya Gitu. betul, Emang bersih. di sini emang maksudnya biayanya mahal emang. Betul. Biayanya mahal banget gitu kan. Untuk di area Pasifik gitu kan, ini gila sih gila-gilaan. negaranya mahal banget. Tapi secara negaranya, secara kebersihannya, tata tertibnya, polusi udara dan segala macam tuh benar-benar Number kayak, one. ini nomor 1 lah, benar-benar bersih gitu. Jadi kayak Benar bersih. kayak di sini aja nih kita kayak kalau kayak di puncak gitu rasanya, kayak di tempatnya Mimi kayak di puncak gitu karena dia di bukit, benar-benar cuma pemandangannya laut gitu, keren banget guys kayak gitu. Oke Mimi, thank you banget Iya, Pak, undangannya. sama-sama. Duh, Kapan-kapan udah nanti kita mau datang ke sini. collab lagi. Nah Iya. kalau bisa kita nanti jalan-jalan kemana, ke pulau Oke, bareng siap. atau kita camping. Berarti kita buat konten lagi ya guys ya. Ya. Oke guys, ikutin terus channel Novel Frelik dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share, dan jangan lupa di subscribe juga di YouTube channelnya Memi Robert. Iya. Sekarang udah berapa thank sih you. subscribernya? Nggak tahu. Pokoknya yang penting semangat aja Iya, terus. bener-bener. Nanti kan kalau misalnya udah move kan udah bisa. Iya benar. Yang penting semangat dulu aja. Yep. Ngedit udah Iya, bisa guys. ngedit. Udah. Udah bisa ya? Iya. Oke. Oke guys, sampai Oke, ketemu guys. lagi nanti di video-video selanjutnya sama Memi. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kapan kita ke sana, Bang?
Kapan bisa ke sana, Bang? Next Sunday? Next Sunday. Oh, money no more. Take care of the world. Ya, thank you. Pak, Bu, di jalan. Kita kapan-kapan kesini lagi ya. Ya. Iya, tempatnya bagus banget Mimi. Kita barbekyuan di sini bisa enak. Oke, dadah Mimi, dadah David, see you. Thank you. Bondi